Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan mengangkat, kepala menunduk, baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sebelum dimulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Arta, Fadil, Kamila, Naura, Putri, Zahwa. Alhamdulillah, ternyata hari ini semuanya hadir. Nah, anak hebat, ada yang masih ingat tidak? Kemarin kita belajar tentang apa ya? Iya, Kamila. Iya, betul sekali Kamila. Minggu kemarin kita belajar mengenai tugasku sehari-hari. Nah, apakah ada yang bisa memberikan contoh tugasku sehari-hari di rumah itu misalnya seperti apa? Iya, silakan Fadil. Ya, betul. Tugas kita sehari-hari di rumah itu misalnya dengan menyapu. Lalu ada apa lagi? Ya, Naura, silakan. Iya, betul sekali. Ada juga dengan membersihkan tempat tidur setelah bangun. Iya, betul. Lalu apa lagi ya? Iya, silakan Kak. Apa tadi kurang terdengar? Oh iya, betul sekali Kak. Bisa juga dengan mengelap debu-debu atau perabotan yang kotor. Itu juga salah satu bentuk tugas kita sehari-hari di rumah. Nah, luar biasa sekali yang hebat. Kalian sudah bisa menyebutkan tugas sehari-hari kalian di rumah itu seperti apa. Berarti kalian anak yang hebat dan bertanggung jawab terhadap tugas kita sehari-hari di rumah. Iya. Nah, dari yang kalian tadi sebutkan itu, apakah ada yang berkaitan dengan kebersihan atau kesehatan? Iya, betul sekali Kile. Salah satunya itu dengan menyapu. Tugas menyapu itu berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai tema 4, subtema 1, yaitu mengenai Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hidup bersih dan sehat di rumah. Mengenai apa anak-anak? Ya, mengenai hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, mengenai pembelajaran subtema hidup bersih dan sehat di rumah ini, kita akan belajar banyak hal seru tentang bagaimana cara kita menjaga
rumah kita tetap bersih dan sehat. Lalu kita juga akan belajar mengenai bangun-bangun datar yang ada di sekitar. Dan yang terakhir kita akan bernyanyi dan bergerak bersama. Nah, di sini Ibu ada gambar yang pertama, yaitu mengenai ini. Ada dua gambar, yang pertama ini, lalu yang kedua. Yang pertama yaitu gambar yang ini. Ini yang pertama. Lalu yang kedua gambar yang ini. Nah, coba kalian bandingkan gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Ada yang tahu? Coba siapa yang bisa angkat tangannya? Iya, silakan Pak Dil. Oh iya, betul sekali Pak Dil. Kata Pak Dil, rumah yang pertama itu terlihat sangat bersih. Di lingkungannya itu terlihat sangat bersih, banyak juga pepohonannya. Lalu di gambar yang kedua kita lihat di lingkungan sekitar rumahnya itu banyak sekali sampah yang berserakan dan membuat misalnya ini tetangga yang berjalan di depan rumah kita itu merasa bau karena banyak sekali sampah berserakan. Nah, jika kalian disuruh untuk memilih untuk tinggal di salah satu rumah ini, kalian akan memilih rumah yang pertama atau rumah yang kedua? Rumah yang pertama, karena rumah ini sangat nyaman untuk kita tinggali. Nah, anak-anak, di sini Ibu ada sebuah teks yang berjudul rumah bersih dan nyaman. Coba kalian dengarkan baik-baik ya, Kak. Nanti di akhir teks yang Ibu bacakan ada pertanyaan. Nah, rumah adalah tempat tinggal kita. Rumah yang bersih membuat kita nyaman. Membersihkan rumah itu mudah. Kita bisa menyapu lantai setiap hari. Bersihkan juga meja dan kursi dari debu. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Rumah bersih, hidup pun sehat. Nah, anak-anak, dari teks yang Ibu bacakan tadi, adakah kata-kata yang berkaitan dengan kebersihan rumah? Ayo, siapa yang tahu? Coba angkat tangannya. Iya, Kamila, silakan. Iya, betul sekali Kamila. Kata Kamila yaitu kata-kata yang berkaitan dengan kebersihan rumah. Yang pertama itu ada dengan nah, kata Kamila, kata-kata yang berkaitan dengan kebersihan rumah yaitu ada menyapu. Ayo, siapa lagi yang bisa? Coba angkat tangannya. Iya, Adil. Apa Adil? Iya, kata Adil yaitu yang kedua dengan kata Adil, kata-kata yang berkaitan dengan kebersihan rumah yaitu dengan membersihkan meja dan kursi. Betul juga itu. Lalu tadi ada lagi yang terakhir. Siapa yang tahu? Coba angkat tangannya. Iya, silakan. Aka. Apa Aka? Oh, kata Aka itu dengan membuang sampah. Kata Aka, kata-kata yang berkaitan dengan kebersihan rumah yang ketiga yaitu dengan membuang sampah. Betul sekali yang kedua. Nah, kata-kata ini yang pertama itu menyapu, lalu membersihkan meja dan kursi, dan yang terakhir membuang sampah. Nah, ketiga ini yaitu merupakan salah satu bentuk-bentuk dari kegiatan supaya rumah kita itu tetap bersih dan sehat. Ternyata masih banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan supaya rumah kita itu tetap terjaga bersih dan sehat. Sebentar, Ibu hapus dulu ya yang ini. Nah, anak-anak, sekarang coba kita perhatikan
perhatikan bentuk dari rumah ini. Yang pertama yaitu ini, bentuk jendela kita yang ini. Ini seperti apa ya anak-anak? Coba ada yang tahu bentuk jendela ini seperti? Iya, silakan Naura. Seperti persegi. Iya kata Naura, bentuk jendela yang ini yaitu seperti persegi. Bentuknya itu seperti persegi. Nah, lalu atap rumahnya yang ini biasanya bentuk apa ya? Jika kita tarik garis dari ujung ke ujung, biasanya ini berbentuk seperti segitiga. Iya, atap rumah ini berbentuk seperti segitiga. Nah, satu lagi anak-anak, coba kita perhatikan pintu rumah ini. Pintunya itu berbentuk seperti apa ya? Ada yang tahu? Iya, silahkan Azril. Berbentuk seperti, iya, betul sekali, berbentuk seperti persegi panjang. Yang pertama ini ada persegi, lalu yang ini ada segitiga, dan yang ini ada persegi panjang. Yang pertama ada persegi, yang kedua ada segitiga, dan yang terakhir ada persegi panjang. Nah, di sini Ibu sudah membawa bentuk-bentuk dari ketiga ini supaya kalian lebih memahaminya. Yang pertama ada persegi. Ini, coba kalian lihat. Ini bentuknya persegi. Nah, di sini persegi itu ada berapa sisi? Nah, sisi itu ini yang membatasi dinding-dinding. Yang pertama ada berapa sisi ya? Ada 1, 2, 3, 4. Iya, persegi memiliki 4 sisi. Kalau di sini nih, coba samakan. Nah, ada pasti yang pertama 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Persegi mempunyai 4 sisi. Nah, lalu kita akan mencari banyak sudut. Sudut itu pertemuan antar dua garis tadi nih. Pertemuan antar dua garis. Antar dua garis di mana saja ini garisnya? Nih, ada di sini. 1, 2, 3, 4. Nih, sini. Pertemuan dua garis ini kan garisnya itu dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, pertemuan dua garisnya itu dari sini. Nah, ini yang dinamakan sudut. Ini yang dinamakan sudut. Sudut sebentar. Nah, ini dinamakan sudut. Nah, sudut persegi itu ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata sudut persegi itu ada 4. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencari titik sudut. Jika tadi sudut itu dikatakan pertemuan antara dua garis, nah titik sudutnya ini, titiknya itu titik dari pertemuan dua garis itu. Ya, di sini 1, 2, 3, 4.
Iya. Jadi persegi ini memiliki berapa sisi? Silakan Kamila, ada berapa sisi tadi? 1, 2, 3, 4. Iya, ada 4 sisi. Nah, sudutnya itu ada berapa? Coba sebutkan Fadil. Sudutnya ada, iya betul, ada 4. Nah ini 1, 2, 3, 4. Lalu untuk titik sudutnya ada berapa? Coba Azril. Ada, iya ada 4 juga. Ada 1, 2, 3, 4. Nah betul sekali anak-anak. Nah persegi ini mempunyai 4 sisi. Sudutnya juga memiliki 4 dan juga titik sudutnya ada 4. Iya ada 4. Nah ternyata coba kita bandingkan dengan yang ini, persegi panjang. Coba kita bandingkan dengan persegi panjang. Nah persegi panjang, jika yang ini persegi, nah sekarang yang ini ada persegi panjang. Nah persegi panjang, coba kita hitung dulu sisinya ada berapa. 1, 2, 3, 4. Ada berapa? Ada 4. Iya ada 4. Coba nih perhatikan yang ini. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Persegi panjang memiliki 4 sisi. Nah ternyata persegi panjang memiliki 4 sisi, maka otomatis banyak sudut dan titik sudutnya juga ada 4, sama seperti persegi. Iya, jadi persegi panjang dan persegi itu memiliki sisi, sama memiliki sisinya itu ada 4, sudutnya 4 dan titik sudutnya ada 4. Iya, nah sekarang kita masuk ke segitiga. Segitiga, sebentar ibu ambilkan dulu. Nah di sini sudah ada segitiga. Coba kita hitung banyak sisi dari segitiga. Ada 1, 2, 3. Ulang lagi. 1, 2, 3. Ada berapa sisi dari segitiga? Ada 3. Iya betul, ada 3. Mari kita hitung yang ini. Ada 1, 2, 3. Ada 3. Iya, ada 3 sisi. Nah untuk sudutnya mari kita hitung dulu. Ada 1, 2, 3. Ternyata ada 3. Ada 3 juga, berarti titik sudutnya ada 3. Iya ada 3. 1, 2, 3. Ternyata segitiga memiliki sisinya itu 3, sudutnya 3 dan titik sudutnya 3. Nah dari ketiga bangun dokter yang sudah ibu jelaskan, yang pertama ada persegi, segitiga dan persegi panjang. Nah barang-barang di rumah kalian bentuknya ada yang seperti 3 ini enggak ya? Coba kalian pikirkan. Misalnya yang ini persegi panjang, yang persegi panjang. Yang persegi panjang di rumah itu ada apa ya? Kalau di rumah ibu biasanya ada figura foto. Figura yang, iya figura foto. Figura foto itu biasanya bentuknya persegi panjang. Nah coba ada apa lagi anak-anak? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Iya silahkan Aka. Apa Aka? Oh kata Aka, nah yang berbentuk persegi panjang itu ada keset yang buat lap kaki itu. Biasanya ada di depan kamar mandi atau di depan pintu-pintu. Ada keset. Iya betul sekali, keset itu bentuknya persegi panjang. Ada apa lagi coba ayo? Iya silakan Naura. Apa Naura? Iya
betul Naura. Kata Naura yang bentuknya persegi panjang juga ada televisi. Iya, televisi biasanya berbentuk persegi panjang. Ya, ternyata barang-barang yang kita temui di rumah, yang kita temukan di rumah biasanya itu berbentuk persegi panjang. Ya, biasanya berbentuk persegi panjang. Nah, tadi kan di awal Ibu sudah bilang kalau hari ini kita akan bernyanyi dan bergerak bersama. Nah, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Sebentar, Ibu ngatur dulu yang ini ya. Coba lagunya. Nah, di sini Ibu akan menuliskan liriknya terlebih dahulu. Jangan buang sampah di mana. Jadilah bebas. Sebentar lagi ya. Ibu akan menuliskan itu. Nah, di sini lagunya itu berjudul Membuang Sampah. Apakah tulisan Ibu terlihat? Dan jika kurang kelihatan, boleh maju ke depan sedikit ya. Nah, di sini lagunya itu berjudul Membuang Sampah. Sebentar, Ibu akan putarkan musiknya terlebih dahulu. Nah, kalian tolong dengarkan ya. Mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, anak, untuk lirik yang ini, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya itu diulang sebanyak 2 kali. Coba kita dengarkan lagi ya. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, bagaimana? Mau kita coba bersama-sama? Kita coba ya. Boleh? Oke, sebentar. Mau pakai musik atau tanpa musik? Mau pakai? Oke, sebentar. Ibu putarkan lagi musiknya. Di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Satu, dua, tiga. Di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu
buang di tempatnya. Yeay, bagus sekali anak hebat. Good job. Nah, anak-anak semuanya ternyata dari lagu membuang sampah ini kita bisa membuat gerakan senam sederhana. Tadi kan di awal ya Ibu sudah bilang kalau kita hari ini akan bernyanyi dan bergerak. Karena kita sudah bernyanyi mengenai membuang sampah, kita juga akan bergerak. Nah, bergeraknya itu yaitu melakukan senam sederhana dari lagu membuang sampah. Ayo, sepertinya semuanya kurang semangat nih. Ayo kita berdiri dulu, berdiri. Coba semuanya berdiri. Keluar dari tempat duduk kalian dan berdiri di samping. Sebentar. Nah, karena kalian kurang semangat, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Dang. Ding. Dung. Dang. Ding. Dung. Aha. Semangat. Sudah semangat semuanya? Sudah? Nah, karena sudah semangat, Ibu kasih contoh terlebih dahulu mengenai gerakan senam sederhana membuang sampah. Nah, untuk gerakan yang pertama yaitu kita untuk pengantar musiknya, yang pertama yaitu membuat gerakan gelombang ke kanan dan bertepuk tangan, lalu gelombang ke kiri dan bertepuk tangan sekali lagi. Nah, kalau kita masuk ke lirik jangan membuang sampah di mana-mana. Untuk kata jangan membuang sampah, gerakannya itu seperti ini. Jangan membuang sampah. Jangan membuang sampah. Gerakannya seperti itu. X. Jangan membuang sampah. Nah, untuk kata di mana-mana. Di mana-mana kita lawan seperti di mana-mana. Di mana-mana. Jangan membuang sampah di mana-mana. Oke. Selanjutnya itu lirik yang kedua. Jagalah kebersihan di lingkungan. Kalimat ini seperti kalimat mengingatkan kita agar selalu menjaga kebersihan di lingkungan. Yang pertama ada kata jagalah kebersihan. Jaga kebersihan dalam ayat ini. Jagalah kebersihan. Nah, di lingkunganmu. Di lingkunganmu. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Di lingkunganmu. Oke, kejap. Sekarang masuk ke sampah di rumahmu. Sampah itu seperti sedang apa? Sampah di rumahmu. Kita bentuk segitiga seperti apa? Rumah. Di rumahmu. Sampah di rumahmu. Nah, lalu tulis sampah di halaman. Sampah seperti tadi. Sampah di halaman. Halaman ya, karena halaman itu jadi kita sebut halaman. Sampah di halaman. Oke. Sekarang sapu dan bersihkan. Sapu. Gunakan gerakan sedangnya. Sapu dan bersihkan. Buang di tempatnya. Buang seperti sedang mengambil sampah. Buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan. Buang di tempatnya. Nah, sekarang kita coba melakukan gerakan yang sudah Ibu jelaskan menggunakan C. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu. Sampah di halamanmu. Sapu dan bersihkan. Buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan. Buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu. Sampah di halamanmu. Sapu dan bersihkan. Buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan. Buang di tempatnya. Good job anak hebat, kalian melakukan gerakan senam sederhana dengan
Baik anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah hampir selesai. Nah, mari kita ingat-ingat terlebih dahulu, hari ini kita belajar mengenai apa saja. Coba, ada yang bisa merangkumnya untuk ibu? Coba angkat tangannya. Iya, silakan. Kilai. Betul sekali, Kilai. Nah, hari ini anak-anak kata Kilai, kita sudah belajar mengenai hidup bersih dan sehat di rumah. Lalu ya bagaimana cara menjaga agar rumah kita tetap bersih dan sehat. Lalu ada juga kita belajar mengenai bentuk-bentuk bangun yang ada di rumah, yaitu ada segitiga, persegi, dan persegi panjang. Dan yang terakhir yang sudah tadi kita lakukan dengan antusias dan semangat, yaitu bernyanyi dan bergerak, melakukan senam sederhana mengenai judul lagu Membuang Sampah. Nah, anak hebat, ingat ya, ternyata menjaga kebersihan lingkungan rumah itu sangat penting, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai orang-orang yang bersih. Nah, karena membersihkan rumah juga itu termasuk dari kegiatan kita atau kegiatan anak-anak hebat semuanya yang harus dilakukan ketika ada di rumah. Supaya apa? Supaya rumah kita tetap bersih dan juga kita tetap sehat, lalu kita akan nyaman juga untuk tinggal di dalamnya. Nah, jadi mari kita selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah kita. Nah, sebelum ibu akhiri, apakah ada yang mau bertanya? Coba angkat tangannya. Wah, ternyata tidak ada yang mau bertanya. Berarti kalian semua hari ini alhamdulillah sudah paham apa yang sudah ibu jelaskan. Alhamdulillah. Dikarenakan hari ini kalian sudah paham mengenai apa yang sudah ibu jelaskan tadi, jadi hari ini ibu tidak akan memberikan kalian tugas rumah, atau ibu tidak akan memberikan kalian PR. Wah, kenapa kalian pada bahagia sekali ibu tidak memberikan PR? Ya tidak apa, karena kalian sudah paham, alhamdulillah. Nah, minggu depan kita akan belajar mengenai hidup bersih dan sehat di lingkungan. Coba yang dekat, di lingkungan mana ya? Kita harus hidup bersih dan sehat juga. Di lingkungan apa? Kita sekarang ada di mana? Iya, betul sekali. Sekarang kita ada di kelas. Kelas itu ada di sekolah. Nah, jadi minggu depan kita akan belajar mengenai hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Untuk mengakhirinya, mari kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala menunduk, baca doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Langsung saja ibu